Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan kita yang tertunda. Kita sedang membahas tentang adabul Jum'ah, adab-adab seputar hari Jumat. Dan kita sudah membahas banyak poin mulai dari persiapan menuju Jumat, mandi, berpakaian yang baik, memakai minyak wangi, lalu bersiwak, menggosok gigi, kemudian mempercepat menuju ke Jumat. Artinya selama tidak ada kegiatan wajib yang lain, sebaiknya bersegera menuju ke masjid, karena pahala orang yang datang lebih awal berbeda dengan pahala yang datang mendekati khutbah. Lalu hendaknya meninggalkan jual beli. Ini yang sudah kita bahas, kita resume sekedarnya saja. Meninggalkan jual beli ketika mendengarkan azan salat, azan naiknya khatib ke atas mimbar. Jadi kalau bahas bagi masjid yang mempunyai 2 kali azan, yang melakukan 2 kali azan, azan kedua itu sudah wajib meninggalkan jual beli. Kalau masih diteruskan, maka yang menjual, yang membeli melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah hukumnya pergi ke Jumat berjalan kaki. Ini maksudnya bagi mereka yang areanya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Karena Rasulullah dalam hadis menyunnahkan untuk berjalan kaki. Kemudian pergi dengan keadaan tenang, bersahaja. Bahasa kita baik gabu aja. Jangan dalam keadaan tergesa-gesa. Nah, kemudian adab berikutnya, waktu masuk ke masjid, menjaga adab-adab masuk masjid. Mulai masuk ke dalam dengan kaki kanan, lalu membaca doa ketika masuk masjid. Dan berikutnya, ketika sudah masuk, jangan melangkah bahu-bahu orang yang sudah berada lebih dahulu. Artinya jangan menyakiti orang yang sudah berada lebih dahulu. Kalau kita ingin masuk ke saf pertama, carilah ruangan yang kosong di antara celah-celah orang yang duduk. Jadi maksudnya jangan menyakiti orang dengan melangkahi bahu-bahu mereka. Jadi boleh menuju ke depan, tapi cari ruangan celah-celah di antara orang duduk. Jangan tapai aki atau bahu gopnya maksudnya. Itu bahagian yang harus dijaga di dalam masjid. Belum mati hulai gop. Nah, itu kalau sudah di atas hulai gop, sudah hawa. Sudah. Berikutnya, begitu dalam masjid, hendaknya salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Hanya sekedar informasi bahawa tahiyatul masjid ini itu dilakukan dimanapun yang tempat tersebut sudah layak disebut masjid. Jadi sudah sah untuk dilakukan tahiyatul masjid. Ini yang selalu ingin kita jelaskan kembali, bahawa kalau suatu bangunan yang didirikan untuk melakukan solat 5 waktu dan itu dilakukan secara rutin,
ada muazzin, ada imam, ya, walaupun tidak ada Jumaat di masjid itu atau di menasah itu, tapi kalau salat 5 waktu sudah berjalan dan tanah itu sudah diwakafkan, maka itu sudah disebut masjid. Maka berlakulah semua urusan masjid, termasuk salat tahiyatul masjid. Jadi misal kita di sini enggak ada Jumaat, tapi ini masjid walaupun kita menamakannya menasah. Jadi nama-nama itu kita yang memberi nama. Di sisi fikih, asal sudah syaratnya dapat berarti masjid. Nah, bedanya dengan masjid yang mendirikan Jumaat. Kalau masjid yang mendirikan Jumaat itu disebut Al-Masjidul Jami', masjid jami'. Bukan nama masjid, masjid jami'. Status masjidnya asal sudah didirikan Jumaat itu statusnya Al-Masjidul Jami'. Kalau kita tidak bisa disebut Al-Masjidul Jami' karena tidak ada Jumaat, tapi ini sudah masjid, maka sudah boleh solat tahiyatul masjid. Berikutnya kana. Iya Bapak, kana. Kemudian janganlah seseorang membangunkan orang lain untuk dia duduk di tempat orang tersebut. Jadi tayu pindah kop duduk road. Ini tidak beradab. Kita suruh pindah orang, kemudian kita duduk di tempatnya. Ini dilarang oleh Nabi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu alla yufarriqa baina isnain. Alla yufarriqa baina isnain. Jangan pisahkan dua orang yang sedang duduk rapat. Jadi mungkin ada ayah dengan anaknya sengaja pilih tempat khusus anaknya di samping dinding, atau ada dua orang berteman yang datang ke Jumaat duduk berdampingan, atau ada dua orang saling tidak kenal tapi duduknya berdampingan. Itu jangan sampai kita waktu ke Jumaat tayu gesek, asuk tayu gesek, tempat lain ada kosong masih, tapi kita langsung memisahkan dua bahu, gesek kedai bacuk, kedai bacuk. Ini juga hawa. Jadi tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh melakukan itu. Baik. Yang terakhir yang kita bahas yaitu adamut tahalluq qabla salat. Jangan buat halaqah sebelum salat di hari Jumaat di masjid yang dilakukan Jumaat. Ini dikhususkan di masjid yang akan dilakukan atau dilaksanakan Jumaat. Jangan buat halaqah. Halaqah itu maksudnya kajian. Disebut halaqah karena halaq itu bentuknya bundar. Jadi biasanya orang kalau melakukan pengajian membundar, membuat lingkaran. Jangan lakukan halaqah pengajian atau kajian di masjid yang mau dilaksanakan Jumaat. Sebagian ulama mengatakan ini bukan haram tapi makruh, karena masjid itu biasanya akan dipersiapkan, dibersihkan, sehingga gara-gara adanya pengajian menyebabkan orang yang datang kadang-kadang tidak bisa berada di saf awal. Mungkin dia datang pagi-pagi mau merebut pahala sebesar menyembelih unta. Gara-gara ada pengajian dia tidak bisa, terpaksa geduk ikut. Gara-gara kita buat pengajian. Jadi ini khusus di masjid yang akan dilakukan Jumaat. Tapi di masjid-masjid yang tidak ada Jumaat, maka di hari Jumaat dibolehkan, tidak mengapa untuk melakukan halaqah atau kajian-kajian. Baik, kita sambung Bapak Ibu melakukan Allah. Adab berikutnya di hari Jumaat yaitu qiraatu suratil kahfi. Hendaknya seseorang membaca surat Al-Kahfi. Sebenarnya di kitab manapun kitab-kitab mu'tabar yang disuruh baca surat Kahfi memang. Saya coba buka beberapa kitab, bahkan kitab-kitab Syafi'iyah pun menuliskan surat Kahfi yang paling kuat untuk dibaca di hari Jumaat. Dengan berdasarkan hadis-hadis Nabi yang kuat. Rasulullah di antaranya mengatakan barang siapa yang membaca surat Kahfi fi yaumil Jum'ah
adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Allah akan berikan dia cahaya di antara dua Jumaat. Cahaya itu maksudnya bukan kita terang benderang, yang kita tetap lagi yang putih-putih, yang hitam-hitam, enggak berubah. Maksud bercahaya, kebaikan kita sampai menuju besarnya sampai seperti orang melakukan kebaikan di antara dua Jumaat. Nah, hadis lain menyebutkan kita bercahaya di antara dari tempat kita duduk membaca surat Kahfi sampai ke Kaabah. Dan itu semua hadisnya hadis-hadis yang kuat. Bagi mereka yang sudah terbiasa membaca surat Yasin, maka selama itu hanya bacaan yang dia niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah, sebenarnya tidak bisa disebut dengan sebuah kegiatan bid'ah. Kenapa? Pada dasarnya semua ayat apapun yang dibaca itu berpahala, satu huruf 10. Cuma ada sedikit yang perlu diluruskan saja, bahwa dalil-dalil tentang surat Yasin itu lebih lemah daripada surat Kahfi. Nah, kemudian seakan-akan ada sebuah anjuran khusus, seakan-akan ada sebuah anjuran khusus tentang keutamaan membaca surat Yasin di malam Jumaat. Padahal yang paling kuat itu adalah surat Kahfi. Maka biasakanlah membaca surat Kahfi. Tidak mesti harus sekali baca, Bapak Ibu. Dibolehkan berhenti di makra' atau di tempat tertentu lalu menyambung. Kalau sekali baca mungkin membutuhkan waktu mencapai setengah jam. Itu pun kalau lancar. Kalau tidak lancar mencapai 45 menit. Kalau tidak bisa baca bisa 2 tahun, 3 tahun baru selesai. Jadi hana mencih. Jadi misalnya kita menjelang habis masuk maghrib hari Jumaat, ini seperti ini, baca sedikit sekitar 2 halaman, besok pagi sambung 2 halaman, lalu menunggu Jumaat sambung sampai selesai. Kita sudah dianggap menyelesaikan surat Kahfi, dan itu perlu dibiasakan. Kalau tidak terasa berat, karena surat Kahfi ini lebih panjang dan bacaannya agak lebih sukar. Ketentuan bacanya agak lebih sukar. Jadi hanya perlu membiasakan saja. Baik, adab berikutnya al-insyighal bi mutlaqi zikr. Hendaknya orang kalau sudah sampai di masjid di hari Jumaat, menyibukkan diri dengan berzikir. Jadi bukan duduk di teras masjid, buka HP, beli ship, urung kapungong dawitnya. Dang-dang pre-khatib blow ship. Jadi sebelum melakukan kegiatan amal saleh, dia melakukan dosa dulu. Nah, inilah orang-orang yang yalbisuna aymanahum bidzulmin, orang-orang yang mencampurkan iman dan kezaliman. Orang-orang yang mencampur adukkan antara iman dan kezaliman. Jangan lalai di hari Jumaat dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi begitu sudah sampai masjid, duduk berzikir, baca Quran, perbanyak salawat, karena Rasulullah menyunnahkan bersalawat lebih banyak di hari Jumaat. Dan ada sunnahnya untuk memperbanyak salat sunnah mutlak. Itu tidak ditentukan rakaat, diperbanyak. Jadi kegiatan ini yang diperbanyak, kegiatan-kegiatan seperti ini di hari Jumaat. Karena hari Jumaat itu adalah hari yang diijabahkan doa, hari yang dimuliakan Allah. Cuma sayangnya orang hari ini karena hidup di atas dunia yang sudah diatur oleh orang-orang yang tidak faham agama, sehingga kegiatan kita diatur menjadi kegiatan dunia. Hari Jumaat tidak diliburkan. Jadi kita dari pagi bukan mempersiapkan diri pergi Jumaat, dan bukan mempersiapkan diri untuk melakukan zikir-zikir tertentu, tapi siapkan diri juga untuk ke kantor. Jadi hari Jumaat itu kita leburkan menjadi dunia. Kalau di hampir semua Arab, hampir semua Arab itu hari liburnya hari Jumaat. Masalah orang nanti menggunakan hari Jumaat itu untuk kepentingan masing-masing terserah.
tapi diliburkan hari Jumaat untuk memuliakan Jumaat. Kita diliburkan di hari Nasrani. Padahal sebenarnya kalau saya presiden, tapi nyan mungkin tang pada gini, nyan pada pupri hari Jumaat. Liburkan anak-anak hari Jumaat, lakukan kegiatan untuk akhirat. Jadi khusus misal kalaupun sekolah harus buka, tapi kegiatannya khusus agama, setoran hafalan atau apa sajalah, lakukan untuk agama. Jadi menghiasi Jumaat, karena begitu suruhannya hari Jumaat itu. Ini enggak, hari Jumaat dah menggantung, sibuk dengan laptop belum, adanya sibuk dengan hitung-hitungan. Nanti datang Jumaat ketika khatib sudah berada di atas mimbar, karena keluar dari kantor baru boleh keluar jam 12, jam 12.20 sudah naik khatib. Itulah keadaan kita hari ini. Makanya seakan-akan kita sendiri pun ragu, long surga pun neraka, long surga pun neraka. Kita jadi dibodoh-bodohi oleh dunia ini, dan semakin mendekat kiamat, semakin besar fitnah terhadap agama ini, semakin besar. Kata Rasulullah, fitnah itu menyambar-nyambar. Mendekat kiamat, fitnah itu menyambar-nyambar, berganti-ganti dari satu fitnah ke fitnah yang lain. Ada orang paginya muslim, sorenya kafir. Paginya kafir bisa berubah jadi muslim di sore harinya. Ini yang perlu kita kembali lakukan, sibukkan diri dengan kegiatan yang berbentuk ibadah di hari Jumaat. Terutama bagi kita yang sudah pensiun, yang hana butleh, yang bagah-bagah nak jaga masjid, neduk aja di masjid. Oh, tertidur pun sudah dianggap bahagian daripada i'tikaf. Tapi begitu masuk masjid, niatkan i'tikaf. Kita sudah capek baca Quran, Pak. Tertidur di dinding tengah baca Quran 5 minit, tertidur sampai 50 menit misalnya. Hana pupu, selama sudah niat i'tikaf, tetap bahagian daripada mendapatkan pahala menyembelih seekor unta. Kan Nabi mengatakan yang datang di jam pertama jam bengah, yang datang di jam, Nabi enggak mengatakan yang datang lalu kemudian duduk lalu dia baca ini, enggak, yang datang di jam pertama mempersiapkan diri di hari Jumaat, maka dia hari itu seperti bersedekah dengan satu unta, seperti pahala menyembelih seekor unta, walaupun tertidur di sela-sela itu. Terbangun lagi, wuduk lagi, bersalawat lagi, salawat 5 menit, kemudian tidur 50 menit lagi. Pokoknya lagi-laginya, yang penting benar niat i'tikaf, keamanannya apa. Ini dianjurkan sekali bagi mereka yang tidak lagi ada kewajiban dunia. Tapi masih ada kewajiban dunia seperti kita ceritakan tadi, terpaksa kita lakukan dunia kita, karena kita makan gaji di sana. Baik. Berikutnya, adab berikutnya, ad-danu minal imam qadral imkan. Ketika sudah sampai di masjid, berusahalah mendekat ke imam semampu mungkin. Jadi maksudnya cari saf paling depan, tapi jangan ganggu beberapa tempat yang langsung belakang imam. Kenapa? Itu ada pengkhususan kepada pengganti imam. Jadi kita niat, semangat kita beribadah bagus, tapi harus mempertimbangkan ilmu. Kalau kita bukan kategori yang kira-kira bisa ganti imam, sebaiknya jangan nekat langsung berdiri di belakang imam. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu pada imam, kita tidak tahu cara menggantikannya, ini fatal. Lebih fatal lagi, makmum tidak tahu cara gantikan, imam tidak tahu cara menyuruh gantikan. Itu lebih fatal lagi. Kakak dia biar-biar mandua je, tidak tahu buat apa lagi. Jadi Bapak Ibu maka Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, uhdurul jum'ah, hadirlah di hari Jumaat, wa adnu minal imam, mendekatlah ke imam. Maksudnya mendekat ke tempat imam. Jadi bukan cari imam, kaimum. Lalu nak aduk lekut dengan imam kan, mendekatlah ke tempat imam. Fa inna ar-rajula la yazal yataba'ad hatta yu'akhkhar fil jannah wa in dakhalaha. Kalau orang sering menjauhkan diri dari imam, dari tempat imam, jadi pilihnya dinding paling belakang, duduknya di sudut, atau duduk di teras sana tamu-tamu kan.
Mana damang-damang Pak, duduk, apalagi ditambah dengan rokok, habis apa bungkus dang-dang presnya. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang sering menjauhkan dirinya dari kebaikan, arti kebaikan dari seharusnya dia mendekat ke saf awal. Tapi dia sering menjauhkan diri, dia cari yang belakang-belakang. Maka indama hatta yuakhkhar fil jannah wa in dakhalaha. Nanti waktu masuk surga pun Allah memperlakukan dia begitu. Jadi nama dia sudah ada dalam surga, tapi enggak boleh masuk dulu. Dia urung-urung telat kan. Model perti-perti telat. Seperti dia melambat-lambatkan menjalankan hukum Allah di dunia, maka Allah lambat-lambatkan dia untuk masuk surga. Dia masuk juga surga, tapi perhelai habis semua orang baru boleh masuk. Begitulah orang yang suka membuat agama ini di sisinya terlambat. Sedekah terlambat, salat 5 waktu ada, tapi masbuk tapi selalu datang di waktu imam sudah duduk tahiyat akhir. Nyampi melik-lik dengan jari telunjuk imam. Sawai jaji, sawai imam salam, kan begitu. Selalu begitu. Memang sudah menjadi sebuah gaya. Ini hal-hal begini perlu kita khawatirkan. Kita mungkin masuk surga, tapi kita dilambat-lambatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh antri saja. Misal kita mau pergi ke Waterboom, disuruh antri. Dibilang apa? Tunggu Pak 100 orang dulu, kalau sudah keluar baru Bapak boleh masuk. Itu saja hati kita sudah memberan-beran kan Pak. Akhirnya kita pilih pulang. Kok apreh aja orang lain betul kan begitu. Itu baru Waterboom. Yang kita tunggu kesenangan, padahal Waterboom itu mandi kencing. Tapi kita disuruh antri, disuruh tunggu satu ure dulu, disuruh tunggu satu gelombang, baru kita masuk. Jadi kita nunggu 1 jam. Itu saja sudah membuat kesal. Bagaimana seandainya kita melihat penduduk surga sudah berada dalam surga, kita masih paling belakang, mungkin 500 tahun lagi baru boleh masuk. Ini yang perlu kita hati-hati. Makanya jangan meremehkan untuk melakukan apa yang Allah suruh percepat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mar'u", seandainya orang tahu, "ma fi as-saffil awwal wal muazzin", seandainya orang tahu apa yang dia dapatkan kalau dia berada di saf awal dan menjadi muazzin, maka pasti dia akan berebut-rebut mendapatkannya. Bahkan kalau dia tidak dapat, maka dia akan mengundi. Dia minta untuk diundi agar dia bisa dapat. Ini bahasa Nabi seandainya dia tahu apa yang dia dapatkan kalau dia berada di saf awal. Nabi pernah berdoa dalam hadis, "Ya Allah, kirimkan keberkahan dan kasih sayang dan ampunan kepada saf awal." Orang yang berada di saf kedua bertanya ke Nabi, "Kami yang di saf kedua ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "As-saful awal." Tetap Nabi mengatakan keberkahan pertama pada yang di saf awal. Ditanya lagi, "Jadi kayak mana kiban kamu yang berada di saf kedua?" Nabi mengatakan, "As-saffus tsani." Kali ketiga baru Nabi mengatakan, barulah keberkahan mengalir ke saf yang kedua. Jadi hari Jumaat baik le taduk bak bintih likut langsung ke deh bak nomor isa daju. Langsung ke saf awal. Boleh cari deretan manapun. Yang kanan itu lebih dikejar oleh sahabat daripada yang kiri. Penuhkan yang kanan baru dikejar. Kenapa? Karena Nabi habis solat selalu membalikkan badan menatap yang kanan, sehingga sahabat mengatakan, "Kami menunggu keberkahan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka berebut-rebut mereka mencari yang kanan. Baik, berikutnya nanti ada waktu sedikit kita bertanya jawab. Insya apa padu Ustaz? 28. Nanti sekitar 10 menit atau 15 menit kita bertanya jawab. Berikutnya al-hirsu 'ala sufufil ula. Tadi disuruh mendekat ke imam, di sini dikuatkan hendaknya seseorang mencari saf yang pertama. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil muqaddamah." Sesungguhnya Allah dan malaikat itu selalu berdoa, selalu memberi keselamatan kepada siapa? Mereka yang berada di saf depan. Mereka yang berada di saf depan. Bapak Ibu yang berkah Allah, dalam kawaid fikih itu salah satu kaedah berbunyi, al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha
mahbub. Mendahulukan orang lain dalam kebaikan makruh. Mendahulukan orang lain dalam kebaikan makruh. Tapi mendahulukan selain daripada kebaikan, maka hukumnya sunnah. Nah, jadi jangan dahulukan orang. Kalau dalam urusan-urusan mencari pahala, jangan dahulukan orang. Jadi bahasa kita kadang-kadang kita merasa kita sopan dengan mengatakan nedang dron tang ike. Ni saf depan ada yang kosong ni. Kita suruh nedang dron mentang. Salah. Berebut untuk dapat. Berebut. Jadi berebutnya hampir pakai. Kadang-kadang kan ada satu saf, ada satu ini waktu geser-geser berdiri kosong. Itu segera maju, Pak. Oh, rupanya ada orang lain maju juga. Nyampe tampau orang lain boleh ikut. Artinya jangan sampai kita ulung ileh. Yang kena talung macam-macam aku tampar kan tu. Jangan sampai begitu. Jadi Bapak Ibu maka Allah, apapun bentuknya yang sifatnya Allah suruh, Nabi perintah, itu jangan dahulukan orang lain. Wuduk jangan dahulukan orang lain. Tapi pada urusan-urusan mubah, mendahulukan orang lain sunnah. Mendahulukan orang lain sunnah pada urusan-urusan yang tidak berbentuk ibadah. Misal contohnya, orang lain dulu waktu parkir, biar orang lain dulu yang keluar, biar orang lain dulu yang masuk. Oh, kita di pintu ya sedang antri apa, orang lain dulu, itu tidak mengapa. Tapi dalam pekerjaan ibadah, makruh mendahulukan orang lain. Dahulukanlah diri sendiri. Jadi berebut-rebut masuk surga, kan kata Allah, fastabiqu, berlomba-lombalah engkau. Disuruh berlomba-lomba kalau dalam kebaikan. Baik, berikutnya di waktu Jumat itu taslimul imam ala nas 'inda su'udihi al-mimbar. Sunnah hukumnya imam memberi salam kepada jemaah ketika dia sudah naik ke atas mimbar. Jadi imam memberi salam dulu, assalamualaikum, baru kemudian dikumandangkan azan. Lalu istiqbalul nas al-imam biwujuhihim. Orang-orang hendaknya menghadapkan wajahnya kepada imam. Maksud imam di sini karena di masa Rasul beliau imam, beliau khatib. Ketika imam sudah naik ke atas mimbar, kita ini disuruh menghadapkan wajah ke imam. Ini jangan salah faham, mana mungkin kita menghadap ke belakang? Kan enggak mungkin semuanya pasti menghadap ke arah imam. Bukan itu maksudnya. Disuruh wajah ini fokusnya ke imam. Jangan sibuk dengan benda lain. Jangan sibuk dengan HP. Jangan sibuk dengan karpet. Jangan cabut-cabut benang karpet masjid. Gara-gara haji nak habis karpet mentabah masjid. Jadi maksudnya wajah kita lihat imam. Asal imam situ khatib. Dulu Nabi imam, Nabi khatib. Jadi asal sudah fokus. Walaupun dalam pandangan kita imam antara nampak dengan tidak, tengok ada sebenarnya. Tapi yang penting fokus ke imam. Fokus ke imam. Begitulah yang diajarkan ketika kita sudah berada di hari Jumat, hendaknya memfokuskan pikiran, lalu wajah dihadapkan ke arah imam. Nah, adab berikutnya yaitu al-insat wal intibah lil imam. Semua orang hendaknya diam dan benar-benar memfokuskan diri hanya kepada imam atau hanya kepada khatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min rajulin yatatahhar yaumal jum'ah kama umira." Kalau ada orang di hari Jumat bersuci sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi atau disuruh oleh Nabi, summa yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal jum'ah, lalu dia keluar dari rumahnya sampai datang ke masjid yang mendirikan Jumat, wa yansitu hatta taqdi salatahu, lalu dia diam sampai selesai solatnya. Dia diam dalam masjid sampai selesai solat, illa kana kafaratun lima qablahu minal jum'ah, maka amalan dia iaitu diam fokus ke arah imam itu bisa menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosanya sebelum Jumat. Tapi dosa apa? Dosa kecil. Dosa makan riba tidak bisa dihapus dengan diam. Ini harus dedeng, harus pedang buatnya. Baik. Adab berikutnya, adamul lagwi wal kalam mahma qalla.
jangan membuat laghun, perbuatan sia-sia, wal kalam, dan jangan bicara mahma qalla, walaupun hanya sedikit. Jadi betul-betul hari Jumaat itu jangan bicara dan jangan melakukan laghun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yaumal jum'ah." Kalau engkau menegur sahabatmu sedang ketika imam sedang berkhutbah. Jadi kita sebenarnya kita enggak ribut. Kita mau negur orang yang ribut. Rasulullah mengatakan ketika sedang khatib berada di atas mimbar dan sedang khutbah, lalu engkau menegur sahabatmu yang bicara dengan bahasa ansit. Diam, kita negur, bukan kita bicara, tegur, kita suruh diam. Apa kata Rasulullah? Faqad laghauta, engkau pun telah masuk ke dalam lagha, engkau pun sudah dianggap lalai. Jadi negur saja dengan bahasa dianggap lalai. Makanya kalau mau negur dengan bahasa isyarat. Kita palingkan wajah, belalakkan mata, berdebit anak mata dua anaknya, kemudian kita bilang shh. Begitu saja cukup. Jangan bersuara, jangan kita keluarkan kaim. Kata Rasulullah, yang menegur saja sudah lagha, yang menegur saja masuk ke dalam bab lalai, apalagi yang bicara. Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, saya pernah berada di satu masjid. Saya tidak sebutkan masjidnya. Kebetulan bukan saya yang khutbah, orang lain khutbah. Saya duduk, lalu di samping saya ada orang, jabatannya tinggi. Kalau saya sebutkan Bapak kenal, maka saya tidak sebutkan karena menimbulkan fitnah. Bahjid kesakit perut draw. Sudah, di tangannya 2 HP Pak. Subhanallah, di tangannya 2 HP. Dia main game dengan HP yang pertama, HP kedua WA. Jadi ketika sedang main, ini khatib sedang bicara nih, khatib dia main game. Ketika gamenya sudah game over, kata lu, dia simpan gamenya, dia ambil ini satu lagi, dia main WA, dia balas semua WA yang sudah masuk. Saya teringat dengan hadis ini, maka tidak berani saya untuk mengatakan sesuatu padanya. Saya coba beli, dia tidak lihat-lihat saya. Long beli Pak, tapi dia tidak lihat-lihat karena sibuk dengan game. Mana ingin sampai pihak nanging. Ana doa begahli. Jadi saya serahkan urusan kepada Allah. Itu orangnya Pak, dikenal masyarakat, sering muncul di koran. Maka saya tidak sebutkan. Jadi setelah saya lihat orangnya, kapalah orangnya lagu saya bilang. Jadi begitulah kadang-kadang jabatan kita tidak menentukan bahwa kita adalah orang-orang yang berilmu. Jadi Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan kita dianggap lalai. Bisa jadi kita bicara, bisa jadi kita peringatkan anak-anak, bisa jadi kita bermain-main dengan benda-benda tertentu. Dulu Rasulullah itu pernah mengatakan di selain hari Jumat, tapi dia nasihati sahabat, hari Jumat itu engkau jangan bermain dengan kerikil, kata Rasulullah. Karena ternyata ada sahabat, karena dulu kan tempat masjid Rasulullah itu kan kerikil dan pasir, jadi ada yang bermain-main dengan kerikil, cok anak batik, pesapat anak batik. Kita hari ini bermain-main dengan karpet. Kadang-kadang kita duduk, lalu kita garis-garis atas karpet. Tak garis Pak, mungkin kita tulis sesuatu, kita tulis misal kredit kalau habis, misalnya ini ada tulis. Jadi ini kita menulis-nulis itu sudah lalai itu. Itu lalai. Jadi kita enggak bisa fokus lagi. Makanya tinggalkan duduk, lihat imam, lihat khatib. Lihat khatib. Oh, tiba-tiba ngantuk. Itu kalau memang bukan ngantuk yang kita menyebabkan batal wuduk, maka tidak mengapa. Karena dalam mazhab Syafi'i ada mengantuk yang menghilangkan akal, dan itu wajib wuduk kembali. Ciri-cirinya yaitu ketika seseorang sudah mengantuk dan dia tidak bisa mengontrol anggota tubuhnya. Jadi ghaira hayatil mutamakkin, dia enggak bisa lagi kontrol anggota tubuhnya. Ciri-cirinya kepalanya jatuh. Jadi dia ngantuk dah begini Pak, ngantuk belum red. Itu berarti dia hilang akal. Di saat itu batallah wuduknya dan wajib berwuduk ulang sebelum melakukan salat Jumaat. Tapi kalau ngantuknya sayup-sayup, dia lihat imam mentang lagi, lihat lagi,
Dia dengar lagi, dapat lagi satu kata, haram. Kemudian terngantuk lagi, apa yang haram hom? Itu masih dibolehkan. Itu masih dianggap sebagai orang yang layak untuk melanjutkan dengan solat Jumaat. Baik, saya berhenti dulu di sini Bapak Ibu maka Allah. Masih ada, nanti kita sambung di bulan yang akan datang. Ini yang perlu kita banyak ketahui tentang seputar adab-adab di hari Jumaat.